COD harga barang lebih dari 1 juta. Aman tidak ya Kak? Karena ini ada satu orang order tapi sudah sampai 3 kali gagal terus. Jadi barang dikembalikan ke penjual. Itu kenapa ya Kak? Atau sindikat gitu Kak? Sindikat gitu bukannya soalnya jadi ragu untuk aktifkan COD. Kalau untuk barangnya mahal gitu ya, lebih dari 1 juta, menurut Indra Kakak aktifkan yang namanya asuransi dulu ya. Asuransi pengiriman. Supaya apa? Supaya ketika nanti barangnya hilang atau rusak itu bisa diganti rugi. Kalau misalnya kakak produknya ini udah pokoknya saran dari Indra, untuk produk yang harganya udah di atas 100 ribu, itu wajib banget yang namanya aktifkan asuransi. Karena apa? Karena kalau misalnya barangnya rusak, jasa kirim itu biasanya cuma ngeganti 10 kali ongkos kirim. Bayangin kalau kira cuma 9 ribu. Dari 1 juta diganti cuma 90 ribu. Kan rugi ya. Kayak gitu. Kalau misalnya 1 juta kan jauh banget ya itu ya. Kayak gitu. Saran dari Indra bisa aktifkan asuransi dulu yang pertama. Yang kedua, untuk sindikat atau bukan itu Indra nggak tahu karena biasanya memang kadang suka ada anak iseng kayak gitu ya, yang namanya COD kayak gitu. Kalau menurut Indra, COD kalau misalnya produk kakak mahal jangan diaktifkan. Kalau harganya masih murah, misalnya kayak masih di bawah 50 ribu gitu ya, itu bolehlah diaktifkan karena riskan banget ya, kayak gitu kemahalan ya. Takutnya rusak, Indra cuma takut rusak doang ya, jadi agak riskan banget ya. Oke, mungkin tiga dulu pertanyaannya yang dari online ya. Indra sekarang mau ke yang di Malang. Mungkin ada yang mau tanya yang dari Malang. Ada yang mau tanya? Atau udah tanya jawab duluan sama Mas Gun tadi? Ya, yang di Malang udah tanya jawab duluan sama Mas Gun. Gimana? Ada yang mau tanya tidak? Ini kita nggak ada rekamannya ya Kak, nggak kita rekam. Gimana yang di Malang? Apakah ingin bertanya? Halo, yang di Malang, apakah mendengar? Halo? Iya. Ada yang mau tanya nggak nih dari Malang? Apa udah tanya jawab duluan sama Mas Gun? Sudah cukup terwakilkan Mas Indra. Oh, udah terwakilkan ya. Oke, kalau gitu Mas Gun. Thank you, thank you. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Biar nggak kesorean ya, karena udah jam 14.45. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang penentuan harga. Karena kebetulan ini masih banyak banget, Indra agak cepet ya. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh difoto, boleh di screenshot. Kalau bingung boleh tanya nanti di grup. Ya, ya. Oke, kita lanjut. Dalam menentukan harga, kita perlu yang namanya memperhatikan 4 faktor ini. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah rata-rata harga di pasaran. Karena di pasaran ini kita bisa ngelihat kira-kira harga kita ini udah mahal atau belum. Kita lihat yang paling mahal berapa, yang paling murah berapa. Ya kita nggak bolehlah mirip-mirip sama yang paling murah, tapi kalau misalnya dirasa itu ngebuat kita boncos, taruh aja di tengah-tengah. Ya, supaya kita nggak terlalu rugi dan juga kita nggak terlalu kemahalan. Ya, yang kedua kita perlu yang namanya melihat dari harga beli produk atau harga produksi produknya HPP-nya. Ya, kita lihat dari sini. Kalau misalnya reseller, ya lihat harga beli produknya berapa. Kalau produsen, ya lihat dari total harga untuk produksinya. Yang kedua, yang ketiga, sorry, kita lihat dari biaya operasional dan biaya pemasaran. Biaya operasional ini misalnya kayak biaya admin, biaya layanan, kayak gitu ya. Bahkan diskon-diskon itu juga kita harus perhitungkan. Dan yang terakhir, yang perlu kita pertimbangkan adalah margin keuntungan. Kira-kira kita ada dapat untung atau belum, kayak gitu ya. Kalau masih baru, masih belum dapat orderan, saran dari Indra, untung jangan banyak-banyak dulu. Yang penting orang beli dulu. Biasanya kalau orang puas, pasti akan beli lagi sama kita. Ya, boleh difoto aja dari Indra, mungkin boleh di screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya ya metode simpelnya dalam menentukan harga ya. Ini adalah metode markup pricing yang dimana metode ini menambahkan beberapa persen dari harga pembelian bahan baku. Nah, yang pertama perlu kita tentukan adalah modal. Modalnya berapa? Misalnya ternyata modalnya setelah dihitung-hitung ada 90 ribu. Nah, kita lihat rata-rata harga pasarnya berapa. Ternyata rata-rata harga pasarnya ini 120 ribu. Terus berapa harga jual produknya gitu ya? Berapa yang bisa kita tawarkan? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita melihat selisih rata-rata harga pasar dan modalnya ya. Selisihnya ternyata adalah 30 ribu karena 120 dikurang 90 30 ribu.
Ya. Setelah itu kita bagi dengan modalnya dan dikalikan 100%. Kita cari persentase yang bisa kita markup. Ternyata muncul nih markupnya itu 33,3%. Ya. Nah, persentase markup ini bisa kita kalikan dengan modal yang kita punya. 33,3% dari 90.000 ini berapa? Misalnya ternyata 29.970. Ya. Nah, ketika kita sudah menemukan si 29.970 ini, kita akumulasikan dengan modal kita. Nah, muncul satu harga yang bisa kita jual untuk pasarannya. Ya. Oke, nah ini boleh di screenshot juga atau di foto ya. Satu, dua, tiga. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa menambahkan harga-harga yang menarik ya. Misalnya kita memberikan harga ganjil ya. Karena harga ganjil ini biasanya akan memengaruhi psikologis pembeli ya. Karena harganya ini lebih rendah dibandingkan jumlah-jumlah genap. Misalnya orang pasti akan lebih memilih 599 dibandingkan 600. Ya nggak sih? Kayak gitu kan. Jadi orang lebih memilih yang harganya ganjil. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan yang grosir. Karena yang grosir ini biasanya juga menarik ya, yang grosir ya. Habis itu kita juga bisa memberikan harga dalam bentuk paket ya, harga dalam bentuk paket. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan harga yang menggunakan teknik upselling ya. Semakin besar gramasinya, dia pasti akan lebih murah ya. 200 gramnya 18.000, 375 gramnya 28.000. Tapi kalau kita beli yang 750 gram harganya lebih murah. Pasti orang akan lebih memilih yang banyak kayak gitu. Ini bisa digunakan untuk yang misalnya kita pengen cuci gudang gitu ya. Ini lebih cocok ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk kategori ya, pastikan kita sudah menentukan kategori yang sesuai. Karena kalau misalnya kategorinya nggak sesuai, biasanya ini nanti akan berpengaruh gitu ya sama pencarian. Nah, kategori yang sesuai ini akan membantu banget ya dalam muncul di pembeli gitu ya. Untuk exposure di pembeli. Misalnya gini, Indra akhir-akhir ini lagi nyari game untuk game-game game PS lah misalnya gitu. Ya, Indra cari itu di Shopee, yang mana yang bisa Indra beli. Indra misalnya udah transaksi di Shopee ya. Indra beli, habis itu karena dia menggunakan kategori yang tepat ya, ketika Indra buka Shopee lagi dan Indra cuma scroll muncul di halaman rekomendasi gitu ya, itu dia kelihatan tuh game apa, game apa, game apa. Begitu pula dengan produk-produk yang kakak-kakak jual. Kayak casing gitu ya. Di sini si penjual ini menggunakan kategori yang sesuai, handphone dan aksesoris, casing dan covers. Ketika Anda cari casing, misalnya casing iPhone, casing Samsung, itu nanti dia akan muncul. Karena Indra nyarinya casing, muncul di halaman rekomendasi. Selain itu, Indra juga bisa mencari produk-produk serupa. Produk-produk lain juga bisa, atau pembeli juga bisa muncul. Ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya memang sesuai, ini akan mendapatkan undangan. Ya, kalau misalnya kita nggak sesuai, gimana Kak Indra? Kalau misalnya kita nggak sesuai, nanti akan dihapus produknya, ya, akan dihapus produknya. Kita juga akan terkena pengurangan hak, ya. Dan yang paling parah, kita bisa terkena penangguhan dan penghentian pun. Jadi kalau bisa kita sesuai, ya. Nah, ini adalah rangkuman dari pembahasan sebelumnya, ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita memiliki minimal 5 foto produk dengan background polos cerah, gitu ya. Dan juga ditambah video produk. Ya. Yang kedua, kita menggunakan judul yang sesuai dengan format. Misalnya, merek, ditambah spesifikasi, ditambahin model produk, dan terakhir tambahin ukuran. Contohnya. Ya. Selanjutnya kita tambahin spesifikasi yang lengkap, deskripsi produk yang detail. Ya. Selain itu juga kita bisa menambahkan kategori produk yang sesuai. Ya. Ini boleh di screenshot aja. Anda kasih waktu 3 detik dari sekarang. Satu, dua, tiga. Oke. Sampai sini, Indra mau tanya dulu, Indra mau cek dulu, mungkin di kolom chat ada yang bertanya gitu ya. Kak, kalau barang yang sudah dikirim dengan COD, oke ini Indra skip karena nggak, ini udah dibantu ya sama Kasukin Collection. Oke.
Enggak kena ongkir ya. Kak punya dua produk tapi posting lebih dari 10 produk. Punya dua produk tapi posting lebih dari 10 nggak apa-apa Kak. Boleh sih kalau Kausar, asal kita misalnya produk A, produk B. Nah, produk A dan produk B ini kita apa namanya? Kita gabungkan. Misalnya cuma ada dua produk ya, produk A sama produk B. Produk C itu misalnya kita buatnya produk A tambah A. Produk yang D kita tambahin A tambah A tambah A. Produk yang C produk yang B tambah B kayak gitu. Dibuat dibanding aja. Misalnya dibuat produk C itu tiga produk A, produk D itu empat produk A kayak gitu ya. Supaya nggak terkena spam produk ya. Daftar asuransi pengiriman apakah ada biaya tambahan? Nggak ada, cuma nanti ada biaya preminya aja ya. Oke. Mas Indra ada yang order cemilan saya via JNE, tapi pembeli bilang paket dia tertulis hilang di sistem. Gimana ya? Nah, ini kayak gini nih. Ya, jadi kalau kayak gini, kalau misalnya kita produknya masih di bawah di nggak ada asuransinya, biasanya itu pembeli cuman bisa eh, diganti gitu ya sama jasa kirim, itu maksimal 10 kali ongkirnya aja. Ya, cuman 10 kali ongkirnya aja. Jadi agak sayang aja sih kalau misalnya nggak ada asuransinya. Itu kita bisa juga ajukan banding ke Shopee ya. Ajukan banding ke Shopee, lapor ke CS Kanurul. Ya, bisa dibilang bahwa produk yang dikirimkan itu hilang dan saya ingin mengajukan apa ya? Mengajukan banding kayak gitu ya agar produknya juga aman. Ya, Mas ada cara cepat survei harga rata-rata di pasaran. Paling yaitu cari harga termahal dan cari harga termurah, baru dicari rata-ratanya. Ya, Kak punya produk, ini udah kejawab ya tadi ya. Ini sampai nge-spam gini ya, kalau Kausar santai. Ya, kalau lebih dari satu etalase varian banyak atau upload satu-satu Kak. Kalau misalnya variannya banyak, saran dari Indra, kalau misalnya nih variannya banyak tapi produknya cuma satu, dibuat satu-satu aja terpisah variannya. Ya, karena akan lebih memungkinkan produk kita ditemukan oleh orang lain. Ikut bimbel kemarin di Cirebon langsung closing. Alhamdulillah ya Kak Dadan ya. Kemarin ikut. Kita ketemu di Cirebon ya kemarin ya. Ini Kak juga kemarin ikut di Cirebon ya. Hai. Ya ketemu langsung kemarin di Cirebon ya. Ketemu lagi kita di bimbel. Produknya cuma keset sama lap aja tapi diposting lebih dari 10. Variasinya dibedain Kak, benar Kak Maula. Ya. Misal punya produk berurutan, tambahin kata apa, vol satu, vol 2, vol 3 atau apa. Produk berurutan tuh seperti apa, Kak Hervando? Boleh dijelasin lebih detail? Nanti Anda tunggu ya. Kak, mohon penjelasannya mengenai pick up kurir ke lokasi kita. Maksudnya, mohon penjelasannya mengenai pick up kurir ke lokasi kita. Mungkin boleh dijelasin, Indra nggak ngerti nih. Kak Indra mau tanya kalau harga mau naikkan dulu, lalu mau seolah promo, menunggu berapa lama Kak? 7 hari ya kasusan ya. Jadi misalnya nih hari ini kasusan ganti harga gitu ya. Sebelumnya kan misalnya 10.000. Terus kasusan pengen naikin jadi 15.000 nih hari ini. Itu bisa ya dinaikin. Tapi jangan kasih diskon. Kasusan boleh baru kasih diskon di hari ke-8. Jadi kasusan tunggu 7 hari. Dari ke-8 baru dikasih diskon. Ini Kasukin ini udah ngerti banyak ya, Indra kira ya. Udah paham gitu ya. Oke, contohnya misalnya Code RI 79 vol 1 lengan pendek. Kayaknya nggak perlu pakai volume sih, baru berurutan. Volume kayaknya nggak perlu. Dijelasin aja ini untuk RI, HUT RI gitu ya. HUT RI, lengan pendek, HUT RI, lengan panjang, kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk produk berurutan. Atau mungkin ya ini beda-beda ya, volumenya ya, tiap tahun ya. Atau mungkin kan dibedainnya tiap tahun atau gimana nih? 1 tahun ada banyak volume kah atau gimana? Indra nggak ngerti sih. Ya, kalau saran dari Indra paling dipakainya kaos lengan pendek. Ya, tulisnya kaos lengan pendek. Habis itu HUT RI ke 79 volume 1. Baru di belakangnya kemerdekaan RI. Ya, oke. Ini banyak ya pertanyaannya ya. Nanti Indra jawab lagi. Oke. Oke, Indra lanjut. Sekarang ke dekorasi toko. Dekorasi toko ini manfaatnya banyak ya. Yang pertama pastinya akan menjadi lebih menarik. Ya, karena kalau misalnya ini lebih menarik, ini akan meningkatkan minat pembeli terhadap toko kita.
Ya, selanjutnya juga bisa memperkuat branding toko. Yang ketiga, menampilkan produk unggulan. Dan yang keempat, lebih mudah mencari produk yang diinginkan. Karena di dekorasi toko ini kita ada beberapa hal ya. Misalnya kita bisa mengatur dari segi template-nya, komponennya gitu ya. Nah, ini cara untuk aksesnya gimana? Nah, ini cara aksesnya. Boleh di screenshot aja ya, atau di foto. Pokoknya di otak-atik dah tuh aplikasi. Aplikasi Seller Center otak-atik aja. Ya, karena kita kalau misalnya kita nggak otak-atik, kita nggak bakal tahu. Ya, nah manfaatnya dekorasi toko ini, ya kita bisa nambah banner, bisa nambah video toko, ya, video produk. Kita bisa juga ngasih misalnya yang lagi diskon, ya. Ini kayak gini contohnya ya, nambah banner toko nih ya. Ini lebih menarik pastinya. Ya, lebih menarik, kita tambahin video juga boleh, misalnya video toko langsung kita seperti apa, video proses pembuatan barangnya seperti apa, nah itu juga boleh. Ya, nah, misalnya nih kasusan gitu ya, kasusan dari Haiku Hijab nih. Itu misalnya proses pembuatan hijabnya seperti apa gitu ya. Atau mungkin boleh nih testimoni-testimoni dari para pembeli Haiku Hijabnya. Ya gitu. Contohnya seperti itu. Penting banget deh dekorasi. Ibaratnya kita pergi ke toko offline, kita ngeliat wah ini apa tokonya nyaman ya ibaratnya gitu. Mirip seperti itu. Ya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan foto dengan beberapa area klik. Ya. Misalnya kita menambahkan call to action ya di banner. Jadi ketika kita klik shop now nih ya kayak gini ya. Shop now kita klik langsung muncul ke produknya. Ya, berguna banget. Oke, selanjutnya kita bahas soal produk pilihan toko. Nah, produk pilihan toko ini dia membantu untuk menampilkan produk-produk kayak misalnya yang lagi diskon ya, habis itu yang baru rilis ya. Ini biasanya bisa kita tampilkan. Jadi kalau misalnya ada produk-produk yang best selling nih di toko kita atau yang lagi rame banget di toko kita, kalau kita tambahin produk pilihan toko, pasti biasanya yang lain juga ikut ke bawah, yang lain ikut kebeli ya kayak gitu karena kita juga bisa menampilkan produk-produk dengan stok lama yang punya keterkaitan kayak gitu ya ini ngaruh banget ya kalau biar nggak misalnya kita punya satu produk yang paling ramai dibeli kita tambahin ini biasanya yang lain juga ikutan ke beli ya kita biasa bilangnya cross selling ya nah cara ngebuatnya gimana nah ini boleh difoto caranya ya yang pertama buka seller center karena untuk produk pilihan toko saat ini hanya bisa disetting di seller center aja ya di seller center aja, belum bisa di aplikasi. Ya. Nah, ini kita bisa menambah hingga 4 sampai 8 produk, ya. Oke. Nah, kalau udah di foto, sekarang Indra pengen ngajak kakak-kakak semua Bapak Ibu sekalian bikin kategori toko. Kategori toko ini tujuannya untuk bisa menampilkan produk ya supaya lebih teratur, ya. Supaya lebih teratur, lebih rapi gitu ya. Kita juga bisa menampilkan promosi yang lagi berlangsung hingga menampilkan produk-produk yang lagi laris. Ya. Nah, kita bisa membuat kategori toko di Seller Center ya. Di Seller Center kita buka websitenya seller.shopee.co.id, kita pilih kategori toko ya. Habis itu kita pilih tambah kategori. Nah, ini habis itu kita bisa pilih kira-kira mau yang manual kah, mau yang berdasarkan aturan kah, atau berdasarkan kategori sistem. Ya, nah yang penting kita selama berjualan ya, kita gunakan dekorasi toko yang atraktif ya, dengan menggunakan beberapa area klik. Ya, setelah itu kita juga bisa menambahkan video supaya lebih menarik. Ya, tampilkan produk-produk dengan pilihan toko ya, dan terakhir buat kategori toko serapi mungkin. Ya, oke. Nah, dalam menentukan ya apa aja yang harus kita lakukan sebagai penjual baru, kita perlu yang namanya membuat foto dengan background polos. Tujuannya untuk apa? Agar dapat terlihat jelas. Jangan menggunakan background foto yang berwarna kontras ya. Ini nggak boleh ya. Ini yang harus kita lakukan ya. Terus nama produk kalau bisa sesuai dengan template Shopee. Jangan yang mengandung unsur spam
Ya. Setelah itu tambah deskripsi produk sedetail mungkin. Jangan cuman copy paste produk dari deskripsi orang lain. Terakhir, sorry, yang keempat, upload produk sesuai dengan kategorinya. Ya, upload produk sesuai dengan kategorinya. Jangan sampai ya kita mengupload produk yang asal-asalan. Ya, ini dia asal-asalan, nggak bagus. Ya, kalau asal-asalan nggak bagus. Ya, habis itu gunakan dekorasi toko beserta komponennya. Jangan sampai nggak ada dekorasi toko sama sekali. Ya. Nah, kira-kira nih di sini siapa yang udah sesuai atau belum? Ya, siapa yang udah sesuai dengan saran-saran dari tim Bimbel Shopee? Mungkin boleh nih ya diklik ya, voting kira-kira udah sesuai atau belum? Ya, oke, banyak ya yang ngeklik ya. Indra tunggu 3 detik lagi, habis ini Indra close votingnya ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita lihat hasilnya. Dari semua yang hadir di sini, dari 210 orang, ada sekitar 20% yang sudah sesuai. Dan 65% baru beberapa aja. Dan ada 15% yang belum sama sekali. Nah, kalau bisa, kakak-kakak semua, Bapak Ibu, habis dari sini langsung disesuaikan. Ya, biar bisa menyusul yang 20%-nya. Oke? Nah, terakhir ya, Indra di sini pengen nginfoin, mungkin di sini kita harapannya Bapak Ibu semua setelah dari Bimbel itu bisa memiliki gudang sendiri dan juga karyawan. Nah, setelah kita misalnya punya gudang sendiri dan punya karyawan sendiri ya, kita jangan sampai memiliki gudang yang seperti ini ya. Jangan sampai memiliki gudang yang seperti ini ya. Gudang yang seperti ini akan berpengaruh pada nilai guna produknya dan efektivitas operasional tokonya. Karena berantakan, biasanya produknya hilang. Terus nanti kalau misalnya ada yang order, kita nyarinya pusing, kayak gitu ya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, wajib yang namanya menyimpan ya, dan menjaga nilai guna produk dari gudangnya. Ya, karena kalau misalnya kita sudah menjaga nilai guna dari produknya, dari gudangnya, kita akan membuat produktivitas karyawan lebih efektif dan mengefisiensi waktu proses pengemasan. Ya, kita bisa mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan efektivitas performa karyawan jika manajemen gudang dilakukan dengan tepat. Nah, yang tepat itu seperti apa? Yang tepat itu seperti ini. Ya. Yang pertama, kita membuat tata letak yang bertingkat. Ya, kita buat tata letak yang bertingkat. Selain itu, kita bisa mengatur produk berdasarkan fast moving dan slow moving. Yang fast moving itu yang paling sering dibeli, yang cepat habis ya, kayak misalnya sabun, shampoo, skincare ya, yang dipakai dah pokoknya ya, fast moving itu kayak makanan juga, itu taruh paling depan. Ya, fast moving taruh paling depan supaya gampang dipilih, supaya gampang diambil ya. Sedangkan yang slow moving misalnya kayak produk-produk baju gitu ya, itu kan agak lama ya, baju, celana, terus lemari, barang-barang yang dipakai gitu ya, barang lah ya pokoknya. Itu kan slow moving, nah itu boleh tuh taruh di belakang. Nah yang paling penting terakhir adalah jadwalkan stok opnam seminggu sekali. Ya. Seminggu sekali stok opnam lah, kita lihat mana yang paling, mana nih yang udah sesuai atau belum, kayak gitu ya, ada berbeda atau enggak, kayak gitu. Penting banget. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau udah punya karyawan juga bisa membagi karyawan tugasnya dengan subakun. Nah, subakun ini nanti kita bisa mendelegasikan pekerjaan kita kepada karyawan, namun menjaga akun kita tetap aman. Ya, ada dua unsur penting pada subakun. Yang pertama adalah akun utama, dan yang kedua adalah subakun. Nah, tampilannya seperti ini. Subakun ini bisa diakses oleh penjual-penjual yang sudah star seller. Ya, nah kita bisa membagi perannya sesuai dengan pembagian kerja. Misalnya customer service ya udah dia bisanya chat-chat aja. Kalau keuangan dia bisa mengaturnya
flow aja, live streamer ngisi Shopee Live aja, kayak gitu. Ya, karena kalau misalnya kita udah membagi akses gitu ya, kita harus selalu cek metode verifikasi secara berkala. Ya, cek saldo penjual juga ya, dan ubah pin saldo penjual seenggaknya secara berkala tuh sebulan sekali ya, dan pastikan hanya penjual aja yang memiliki akses. Paling itu aja dari Indra ya untuk kelas hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya masih kurang puas ya boleh banget langsung nonton aja di YouTube Kampus Shopee. Atau boleh banget ikut webinar Kampus Shopee. Kita ada banyak banget kelasnya setiap hari itu berjalan. Ya webinarnya itu bisa langsung daftar sekarang juga. Ya. Selain itu Indra ada satu informasi lagi yang dimana kita akan ada belajar Shopee Live ya. Nah, Shopee Live ini akan dilaksanakan hari Jumat. Jadi kalau misalnya ada yang pengen ikut ya diramaikan Shopee Live-nya, boleh chat PIC grupnya masing-masing. Ya, kita akan laksanakan di Jumat ini tanggal 28 Juni jam 1 siang, antara jam 1 hingga jam 1:30 lah ya, waktu Indonesia Barat. Gitu sih paling. Dan yang terakhir, kalau ada yang belum absen, boleh absen dulu aja sambil Indra bertanya, sambil Indra membaca pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Ya, seberapa pentingkah fitur menaikkan produk? Penting. Ya, Indra jawabnya penting aja. Ya, kah produkku kerupuk kulit sapi yang bervolume besar dan ringan beratnya? Apakah masih bisa dapat gratis ongkir full? Masih. Asalkan yang kita cantumkan itu sudah sesuai. Volumenya berapa kali berapa, beratnya berapa, kayak gitu ya. Kan ringan, berarti volumenya besar. Nah, volumenya itu pasti dihitung sama jasa kirim. Nah, volumenya cantumkan yang paling sesuai. Jangan sampai ternyata pas sudah di packing, itu berbeda. Ya, Kak, cara menghapus foto di tampilan tentang toko itu gimana ya? Oh, berarti ini di dekorasi toko ya. Coba boleh dibuka dekorasi tokonya. Kak, upload massal kayak gimana? Upload massal nggak kita bahas ya, Kak. Nanti upload massal kita ada materinya sendiri. Ya. Pak Indra, saya mau tanya, barusan ada yang telepon dari Shopee online shop. Dia tahu nomor saya dan ingin mengirimkan hadiah. Katanya, tapi dia juga tahu alamat saya, Kak, secara rinci, tapi saya belum jawab dengan benar. Langsung saya matikan, Kak, takut penipuan. Kalau misalnya ada yang nelfon, boleh di screenshot, coba Kak nanti di screenshot nomornya, nanti Indra coba cross check. Ya, kalau ada kayak begini-begini, jangan langsung percaya ya dapat hadiah dan segala macam. Takutnya penipuan. Kalau misalnya dia minta mencet-mencet, pokoknya jangan terima. Ya, kalau dia ngaku-ngaku dari Shopee, kalau ngasih hadiah, jangan percaya. Laporin dulu. Ya, nanti Kak Dea boleh info aja ke PIC grupnya, kasih screenshotnya, nomor teleponnya. Nanti kita bantu cross check. Ya. Izin tanya lagi Kak, kita udah desain produk dan mendekorasi toko sebaik mungkin. Ya. Tapi bagaimana caranya bagi penjual baru agar customer mau order meskipun belum ada riwayat penjualan? Oke, nanti Indra jawab, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah mendaftar di kelas minggu depan. Karena minggu depan kita akan membahas tentang promosi agar cepat laku. Ya. Nah, cara daftarnya di sini ya, Bapak Ibu sekalian, boleh dibuka aja atau di-scan aja di barcode-nya ya, di-scan aja di barcode-nya atau ngeklik link yang tercantum. Ya, bentar sambil kita cek. Belum dibuka lagi. Bentar ya. Oke, nah ini boleh ya. Di screen apa di scan lagi, coba di scan lagi sambil daftar ya sudah kita buka ya. Ini udah kirim linknya. Pilih sesuai dengan grup masing-masing ya. Share di WA aja Kak linknya, nanti di grup WA kan kita share, cuman bukan hari ini ya Kak ya. Nanti kita share-nya hari Rabu ya. Sudah melakukan optimasi sesuai indikasi. Apakah ada satu atau dua hal yang jadi penentu perkembangan penjualan?
Sebenarnya paling penting itu dari sosial media sih. Dan Indra juga baru tahu ternyata kalau di Shopee itu dia sistemnya, bukan sistem sih. Dia itu melihat dari keaktifan kita sebagai penjual. Ya. Jadi misalnya kita ini perlu yang namanya sering pindahin, sering ngebuka toko lah, sering ngebuka toko, sering kasih diskon. Misalnya 2 hari sekali diskonnya berapa, habis itu diskonnya berapa, kayak gitu. Semakin sering kita ngaktifin kayak gitu, nanti sistem akan melihat bahwa toko kita aktif. Kalau toko kita aktif, biasanya posisinya akan dibaguskan. Ya, ya tadi Indra mau jawab pertanyaan siapa ya? Sebentar. Ya, Ci. Nah, ini mungkin tadi ke Hammer Suite nanya ya. Agar customer bawa order meskipun belum ada riwayat penjualan. Bagaimana caranya bagi penjual baru? Nah, kita bisa lengkapi misalnya kayak sosial media ya, sosial media atau mungkin kalau saran dari Indra sih yang paling baru tuh kita minta sanak saudara, keluarga yang jauh-jauh untuk belanja toko kita. Habis itu kita minta mereka untuk share, kasih testimoni. Habis itu kita juga kasih diskon-diskon besar-besaran ya, atau enggak kasih voucher ikuti toko kayak gitu. Ya. Itu banyak cara sih sebenarnya karena kadang tiap penjual itu dia berbeda-beda rezekinya. Dalam artian bisa jadi Kamar Suite ramenya ketika nge-live, bisa jadi misalnya Coffee Fail Shop ramenya pas lagi ngenaikin produk aja kayak gitu. Ya, oke, kalau untuk misi penjual ini berbeda-beda ya untuk masa produk massal. Yang Excel selalu gagal padahal udah sampai diobalin dan segala macam. Kalau untuk upload massal memang kadang dia agak susah ya kak ya. Jadi memang harus sesuai dengan eh, template-nya. Ya. Kak, kalau backgroundnya putih, baiknya backgroundnya warna apa? Warna kontras, Kak. Warnanya warna putih produknya. Boleh warna hitam, Kak. Warna hitam atau abu-abu asal fokus ke warna produknya, ya, warna putih. Nanti pakainya warna yang agak gelap aja, Kak. Ya. Asal putih jangan ketemu yang terang juga karena pasti nggak akan kontras. Kak, aku pernah pakai coba sub akun, tapi selalu lama verifikasi nomor teleponnya. Pastikan di nomor teleponnya itu ada pulsanya, Kak. Takutnya karena nggak ada pulsa, biasanya dia agak lama. Soalnya udah pernah waktu itu dia agak lama, kayak gitu. Ya, ini kalau bisa sub akunnya, kalau bisa akun utama jangan dibuka sama karyawan, Kak, ya. Dipisahin, ya. Atau enggak kakak yang bukain dan jangan kasih tahu password akun utamanya. Kalau ada orderan, Kak, kan ada pilihan kurir yang ngambil ke lokasi kita. Bukan kita yang nganter ke ekspedisinya. Itu gimana, Kak? Saran dari Indra kalau masih baru, antar ke ekspedisinya. Antar, nyampe sana, minta nomor kurirnya. Karena kalau masih baru, kadang tuh kurir males ngambilnya. Ya, ini Indra juga bingung nih, kenapa kurir-kurir ini pada males. Ya, oke, stok opnam itu gimana, Kak, maksudnya? Nah, ini dibantu jawab sama kali dia ya. Makasih kali dia udah bantu jawab. Ya, kita kasih love dulu. Oke. Yang hari Jumat Shopee Live itu gimana Kak maksudnya? Jadi nanti kali sudah daftar ya. Kak saya mau dong diramein live-nya. Ya atau enggak itu ibaratnya kayak sarana untuk belajar lah ya. Jadi nanti Kalisda kasih ke kita, ntar kita share ke grup, nanti kita arahkan teman-teman untuk menonton dan melihat Kalisda bagaimana. Setelah itu nanti Indra atau mungkin PIC grup Kalisda akan memberikan masukan-masukan kayak gitu ya untuk selanjutnya nge-live seperti apa. Ya. Oke. Oke, karena ada banyak banget ya pertanyaannya. Oke, iya Kak, aku mau dong Kak live-nya diramaikan. Nah, nanti ketika nanti ada PIC yang nge-share, langsung daftar aja. Ya, langsung daftar. Kak, saya mau dong kayak gitu. Ya, biar buru-buruan. Karena biasanya rebutan. Ya, oke. Paling itu aja dari Indra. Ya, tadi mungkin ada yang nanya, kalau misalnya masih belum Indra jawab, tanya aja ya di grup masing-masing, colek PIC-nya masing-masing. Ya, nama grupnya pilih siapa ya kak untuk selanjutnya? Nama grupnya pilih nama grup masing-masing. Ya, jangan karena Indra lagi ngomong di sini pilihnya Indra, jangan. Ya, bisa jadi ada yang W4 siapa, W4 siapa, kayak gitu ya. Pilih sesuai dengan grup WhatsApp masing-masing. Ya,
Yang nggak punya produk seperti dropshipper, gimana mau Shopee Live kah ya? Kalau bisa dibeli dong satu dua lah. Buat dijadikan contoh, karena kalau kita nge-live, kan kita pilihnya, eh, apa namanya, kalau nge-live itu kan kita ngasih lihat produknya, kayak gitu. Waduh, ya, kalau udah terlanjur Kak Indra, Kak Vivel ini dari grup siapa Kak Vivel? Nanti Indra bantu ganti. Oke, terima kasih ya kakak-kakak ya yang sudah hadir. Ya, Kak, kenapa ya seller Shopee sekarang lagi gangguan? Oke, buat yang lagi gangguan, boleh di-share aja di grup masing-masing, di screenshot, kirim ke grup ya. Oke, Mas Fadil. Nah, ini Mas Fadil ya. Oh, belum belum masuk grup. Cuma saya tahu saya masuk. Saya belum masuk grup. Cuma tahu saya masuk W4 Fadil. Kok bisa tahu? Kak Nurul Hikmah tahu dari mana? Kan belum masuk grup. Harusnya yang tahu yang bisa masuk ke kelas ini hanya yang udah masuk grup aja ya. W4 Kak Fadil. Oke, boleh nanti ya tolong ya Mas Fadil ya. Ini Vival Shop ya, dia milihnya Indra gitu. Ya. Kak, kelas hari Senin bukan sama Kak Indra. Saya pilih tadi Kak Indra. Pilih sesuai dengan grup masing-masing ya. Bukan karena Indra ngisi di sini, pilihnya Indra gitu ya. Bisa jadi minggu depan yang ngisi Mas Fadil, bisa jadi minggu depan yang ngisi mas-mas yang lain kayak gitu ya. Oke, ya paling dari Indra gitu aja ya. Pamit undur-undur kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan, Indra mohon maaf. Terus Indra juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang ada di kampus UMKM Shopee Malang ya, yang sudah hadir ya, meluangkan waktunya. Ada Kak Aufa, ada Pak Ali, ada Bu Winda, ada Pak Wahyu kayak gitu ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya. Sampai jumpa kembali. Jangan kapok-kapok datang ke sini ya. Kalau misalnya ada kurang dan kesalahan, Indra mohon maaf. Dan terima kasih juga buat teman-teman online yang hari ini, kayak gitu ya. Hari ini sudah hadir meluangkan waktunya. Semoga langsung dikerjakan PR-nya ya. Tadi Indra udah ngasih tau ngomong panjang lebar dikerjakan. Kalau bingung tanya di grup ya. Tanya di grup, colek PIC masing-masing, kerjakan. Kalau misalnya nggak dikerjain nggak akan bisa ada laku kayak gitu ya. Kalau misalnya kita diem doang, nungguin doang, itu nggak bakal laku. Kita perlu namanya kerjakan, lakukan. Ya, kalau gitu aja dari Indra. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kalau ada lain waktu kita ketemu lagi. Ya, paling itu aja. Selamat sore. Wassalamualaikum.